Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi akan bersama-sama mau melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada Bang Edis TV yang akan berhadapan dengan para ustadz dan juga para teman-teman polemikus. Kita akan melihat bagaimana Bang Edis TV akan mengungkapkan, bahkan membuka setiap data-data yang selama ini yang mungkin mereka tidak ketahui. Dan pastinya semuanya itu berdasarkan apa yang teman-teman para polemikus ini imani. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Banyak cerita. Oke, silakan. Ya. Anda sudah menyaksikan betapa banyak orang-orang Kristen yang kemudian mau tidak mau sudah mengakui bahwasanya iblis itu berjasa. Berjasa. Kok bisa berjasa? Karena menurut kalian penyaliban itu adalah cara Tuhan menebus dosa Kristen. Tanpa iblis tidak mungkin penyaliban itu terjadi. Karena iblislah sehingga penyaliban terjadi. Karena akibat penyaliban Anda dan orang Kristen lainnya dosanya ditebus. Betul? Baik. Kamu janji nanti kalau saya ngomong kamu nggak nurunkan saya? Silakan. Yang penting sesuai dengan tema. Jangan kau kemana-mana. Orang sudah kelabakan. Kau datang ditunggu malah kau bahas. Jadi teman-teman, kalau dia nurunkan saya, bawa tanda dia ketakutan ya. Elah, itu aku. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Ya bertanya. Kau boleh saya bicara? Begitu. Dari dulu boleh saya bicara? Begitu kau. Bertanya aja terus. Tadi kau sudah melihat. Kenapa? Diam dulu. Kau dari tadi, saya di sini sudah 3 jam lebih loh. Tidak ada seorang orang Kristen yang bisa menjelaskan tanpa harus dia mempertontonkan dirinya terjebak oleh konsep imannya sendiri bahwa iblis adalah pahlawannya Kristen. Datang situ mau bertanya, bukan mau menjelaskan. Katanya kau pakar. Iya, yang saya tanyakan, kenapa kamu menyimpulkan bahwa iblis jadi pahlawan? Karena iblislah penyaliban itu terjadi. Baik. Nah, gitu. Pak, itu saya aja mau ditanya. Saya boleh ngomong lagi? Silakan. Boleh saya ngomong sekarang? Iya, silakan. Baik. Jadi kalau logika berpikir kamu seperti itu, nggak masalah. Karena menurut kamu iblis berjasa. Karena apa iblis berjasa? Karena sudah menyalibkan Yesus sehingga terjadi keselamatan. Begitu ya? Ya, betul. Oke. Berarti saya juga bisa punya logika begini nih. Silakan. Muhammad syahid karena diracun. Berarti orang yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad mati syahid ya. Masuk surga. Silakan. Boleh begitu berpikirnya? Iya, silakan. Oke, baik. Jadi apakah dosa saya ditebus? Baik, menurut pola pikirmu, sebentar. Saya kan mau menggunakan logika berpikirmu. Analogi itu boleh nggak saya menggunakan logika berpikirmu? Apakah dengan Nabi Muhammad diracun dosa kami umat Islam ditebus? Ayo, bicara. Kau pakai analogi apa itu? Sebentar, jangan dibisu-bisukan. Kalau berani ngadepin saya, nggak usah main bisu-bisukan. Saya tanya, apakah berani ngadepin saya? Dengar. Apakah dengan Nabi Muhammad itu diracun, dosa umat Islam ditebus? Bukan, kita kan bicara berjasa dulu. Berjasa dulu. Berjasa. Kita jangan bicara penebusan dulu. Kita bicara mengenai jasa. Diam dulu. Jasa, berjasa nggak kan gitu? Dengar. Iblis kenapa diturunkan? Jangan diturunkan, dinaikkan lagi. Iblis disebut pahlawan, iblis disebut berjasa karena ente Edis dan Kristen lainnya selamat karena kematian itu, karena penyaliban itu. Ada nggak umat Islam selamat karena Nabi Muhammad diracun? Kau itu ilmu masih begitu, nggak pernah berubah kau itu. Sudah dibilang jago lawan Edis. Kau sama saya logikamu itu logika anak TK di depan saya. Beranalogi yang tidak nyambung. Kalau
Nabi Muhammad diracun, akibat diracun dosa kami umat Islam ditebus, ya berarti berarti Zainab ini berjasa di dalam meracuni Nabi. Memang kau itu dari dulu, makanya kau kabur ke luar negeri, karena kalau berdebat denganku, kau tidak pernah menang. Kau bisa menang kalau kau membahas Al-Quran, pretelin sesuai mukamu itu. Tidak ada yang turunkan kan? Enak aja dia. Sila dia, ini nih, ada Edis. Aku bilang sama kalian, saya dengan Edis dari tahun 2010 di Facebook saya sudah mulai kejar-kejaran sama dia. 2018, Edis itu baru pemain baru dia. Tidak pernah dia menang lawan saya diskusi, nggak pernah. Dia itu merasa menang kalau dia bahas tentang Islam sesuai dengan tafsirannya dia sendiri. Tapi kalau dia bahas Bible, tidak ada itu. Edis itu nol. Saya katakan seluruh lawan diskusi saya yang paling bodoh pemahamannya tentang Bible inilah dia orangnya nih, si Edis ini. Suruh dulu moderatormu jangan turunkan saya kalau kamu jagoan. Jangan ngeyel. Sekarang saya tanya samamu, dengar. Kenapa? Kita bicara dulu tentang jasa, berjasa. Kau jangan bilang penebusan dulu, berjasa dulu. Dengarkan, apakah orang kau kan mengatakan bahwasanya iblis berjasa. Kita ngomong dari berjasa dulu, berjasa. Jangan ngomong penebusan. Pakai ini dulu. Dengarkan saya. Setelah saya bicara, kau bicara. Oke? Dengarkan. Kau mengatakan bahwasanya Zainab berjasa. Apa jasanya Zainab untuk kami umat Islam? Sabar dulu. Apa jasanya Zainab untuk kami? Ketika Zainab itu meracuni Nabi Muhammad, apa jasanya? Kami masuk surga? Dosa kami ditebus? Tidak ada sama sekali. Jangan dibisu-bisukan. Nih, tangan saya angkat ya. Gantian. Saya ngomong tangan saya angkat nih. Gantian. Dengar. Perhatikan, tangan saya angkat terus. Bandingkan dengan Kristen. Dengarkan. Bandingkan dengan Kristen. Dengar. Iblis menyalib Yesus. Kalau kau diskusi jangan suruh bisu-bisukan. Kalau mau diskusi jangan bisukan. Ayo. Anda diam, tidak apa-apa. Anda diam. Silakan. Habis itu Anda bicara. Nih, tangan saya di sini ya. Tangan saya di sini. Ayo. Moderator jangan dibisukan. Dengarkan. Berbeda dengan Kristen. Iblis menyalib Yesus. Apa akibatnya untuk Kristen? Dosa Kristen ditebus. Masuk surga Kristen itu karena penyaliban. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Silakan. Sudah bisa saya bicara? Silakan. Baik, suruh moderatormu gak usah ketakutan sama saya. Jangan dibisukan. Makanya jangan nyerocos karena suaramu juga keras. Silakan. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Kalau bicara kita satu-satu dulu. Tadi kan kamu ngomong masalah berjasa. Jangan penebusan dulu. Kita kelarin dulu berjasanya. Silakan. Nah, menurut kamu karena iblis dan melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus, maka iblis berjasa, betul? Itu logikamu kan? Terus. Baik, berarti saya pun akan menggunakan logikamu karena perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Berarti menurut logikamu maka perempuan yang menyalib Muhammad yang membuat Muhammad mati syahid masuk surga itu berjasa dia. Dia juga berjasa karena melalui tangan dialah keselamatan Muhammad masuk surga terjadi. Makanya saya bilang logikamu udah nggak waras. Kemudian yang kedua. Satu dulu. Silakan. Silakan. Yang tidak waras itu ente. Kalau Nabi Muhammad masuk surga karena dia diracun, berarti Yesus masuk surga karena disalib. Ini kita berbicara. Tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai umat Islam. Bukan berbicara mengenai Nabi Muhammad dan juga mengenai Nabi Yesus. Bukan. Ini kita berbicara Islam dan Kristen. Apa efeknya untuk Islam ketika Zainab meracun Nabi Muhammad? Apa efeknya untuk kami? Anda untuk nebus dosa kami? No.
Bisa saya jawab? Sabar dulu. Sedangkan iblis ketika membunuh Yesus, yang diselamatkan Karisten. Karisten yang dosa-dosanya ditebus dengan darah Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ditebus umatnya karena dia diracun. Analogimu nggak nyambung. Sekarang pertanyaan saya, karena Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas, maka mau tidak mau kau harus berterima kasih kepada iblis yang telah berjasa menyalib Tuhanmu sehingga dosamu ditebus. Sampai sini kau sudah paham? Baik. Nah, silakan. Baik, saya tanggapi. Silakan. Jadi pertama Juma, saya membuat logikamu itu yang tadi yang pertama karena kamu berpikir demikian. Karena menurut kamu iblis melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus dan terjadi keselamatan, maka iblis berjasa. Itu logikamu. Nah, saya balikkan logikamu yang salah itu kepada agamamu sendiri. Berarti perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi, dan karena hal tersebut Nabi syahid masuk surga, maka menurut pola pikirmu, maka perempuan Yahudi yang meracun Muhammad tersebut berjasa membuat Muhammad masuk surga. Logikanya harusnya bukan seperti itu. Logikanya salah, Juma. Logikanya begini. Menurut umat Islam, Muhammad syahid bukan karena diracun oleh perempuan Yahudi, melainkan karena keimanannya, melainkan karena dia menjalankan perintah Allah sampai pada matinya. Itulah yang membuat Muhammad diselamatkan, bukan karena diracunnya itu. Perempuan tersebut tidak berjasa membuat Muhammad masuk surga. Itu logika yang benar. Nah, sama seperti pada peristiwa penyaliban. Ya, orang-orang Farisi yang tentu saja dikuasai oleh iblis menyalibkan Yesus. Oke? Nah, apakah mereka patut mendapatkan penghargaan atau hukuman? Tentu hukuman. Karena mereka melakukan itu motivasinya adalah jahat. Nah, sekarang begini. Kamu ini bukan menyerang, saya jawab ya. Kamu bukan menyerang apa yang diimani oleh orang Kristen, tetapi kamu menyerang hayalanmu yang seolah-olah itu diimani orang Kristen. Makanya kamu melakukan strawman argumen. Kamu menyerang argumen kamu sendiri. Dengarkan. Keselamatan itu bukan terjadi di penyaliban. Keselamatan itu terjadi pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Makanya oleh karena ketaatan satu orang, perhatikan ini poinnya, biar kau nggak nyerang argumenmu sendiri. Kau nggak menyerang Kristen, kau menyerang hayalanmu. Dengarkan. Bagaimana keselamatan itu terjadi? Oleh karena pemberontakan satu orang yaitu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, kesetiaan Yesus yang tidak berbuat dosa, ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, sampai disalibkan pun dia tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Jadi pada waktu peristiwa penyaliban itu, disitulah tugas Yesus selesai. Makanya kesetiaan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi yang menebus kami, ya, yang membenarkan kami itu adalah karena Yesus setia dan taat sampai mati di kayu salib. Gantian. Silakan. Jadi yang menyelamatkan kami adalah karena Yesus setia. Kamu baca di dalam 2 Korintus. Suruh nanti mau jangan turunkan saya ya. 1 Korintus 15 nomor 7 kamu baca. Ya, silakan baca. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jedar. Tanpa kebangkitan berarti tanpa penyaliban. Tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Kalau cuma taat doang Yesusnya, taat, maka kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Kamu keahlianmu itu memanipulasi keadaan. Jangan kau bawa di depanku, saya nggak pakai. Satu hal yang perlu kau sampaikan samamu. Ini sudah ketiga kalinya aku bilang.
Yang diselamatkan di sini bukan Nabi Muhammad, bukan Yesus, tapi kamu sebagai orang Kristen. Kamu tidak akan selamat kalau Yesus tidak disalib. Harus disalib dulu supaya kamu diselamatkan. Nah, sekarang siapa pelaku penyaliban ini? Kamu sendiri menjawab, iblis. Jangan ingkari itu. Iblis yang menyebabkan penyaliban terjadi. Dengan kata lain, iblis berjasa atas keselamatan kalian. Coba Anda baca di dalam kitab yang saya sajikan, 2 Korintus 10, 2 Korintus 5, nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Itu dalil. Harus Anda akui itu. Jangan Anda tidak mengakui itu. Tanpa iblis, dosa Kristen tidak ditebuskan. Ingat, kamu sendiri mengakui dan viral bahwa rekayasa iblislah sehingga penyaliban itu terjadi. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Setelah penumpahan darah, Kristen diselamatkan. Nah, maukah Anda mengatakan bahwa tanpa penyaliban orang Kristen bisa selamat? Baik. Kasih Saya dalil. jawab ya. Kasih dalil, Baik. silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau mau diskusi yang bagus cuma. Selama diskusinya motifnya Jangan bagus. ajarkan saya, jangan ajarkan saya. Tenang. Tadi kan kamu Jangan udah ngomong, ajarkan saya saya. boleh ngomong? Ya silakan. Dewasa dikit lah. Ya, kita nggak ajarin usah kau mereka. ajarkan saya karena diskusi dari tadi bagus. Ngapain Baik. kau lagi? Kenapa moderatormu tadi nurunin saya? Lah, enggak tahu. Kenapa tanya saya? Ya makanya ajarin dulu, jangan ketakutan. Baik. Karena kamu pada saat Jadi saya ngomong kau boleh jangan saya sekarang ngomong. bicara? Ya silakan. Saya sekarang Makanya udah boleh bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, diskusi aja. Baik. Diskusi aja. Baik, dia ketakutan dia. Baik. Loh, Jadi cuma apalah poin ketakutan? Yang lihat tuh, takut itu kalian yang lihat sendiri lari bagaimana keluar. dia takut kalau saya ngomong kan? bilang jangan Tadi dia bikin bicara, gerakan saya diam. tambahan. Diam. Tadi dia bicara, saya diam. Diam, Edis, diam. Saya bilang jangan bikin gerakan tambahan. Kita diskusi aja. Sudah cukup Kamu yang bicaranya? lari ke luar negeri karena kau yang takut. Sudah cukup bicaranya? Ya sudah, jangan bikin gerakan tambahan, oke? Sudah bisa saya sekarang bicara? Janji nggak bikin gerakan tambahan? Oke, baik. Fokus Oke, kita. gitu dong. Nah, silakan. Karena kamu takut kalau saya ke situ. Nah, Baik. itu gerakan tambahan lagi. Udah bisa sekarang yang saya bicara? takut? Itu yang lari ke luar negeri itu yang takut. Ku bilang jangan. Udah bisa sekarang bikin saya bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, ku bilang. Sudah bisa bicara sekarang? Jangan bikin gerakan tambahan. Baik. Jadi poin Itu pertama bahwa silakan. iblis berjasa, logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini. Kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada keselamatan. Siapa Dalil? bilang? Dalil? Bilang. Dalil? Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil, saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kamu Kalau tidak ada akan penyaliban, tetap satu gimana? Saya boleh Korintus. bicara nggak ini? Waktu Saya saya menjawab ngomong nggak ini? dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil. Baik. Silakan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, seperti begini ya saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-11. Di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja.
berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu kalau iblis berjasa artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar, sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula yaitu Adam yang kedua yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir. Kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Iya, sudah clear. Bertanya. Ya, sekarang sudah clear. Silakan. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema. Lah, jangan kamu tunggu dulu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya, sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian mana? Hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu? Baik, mau saya bantah? Nah, silakan. Bagaimana caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Kenapa lari ke Yesus? Boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban.
Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lo. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di sorga yang mengutusnya. Tolong tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana jadi dalilnya? Begini, Juma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi kamu berpikir bahwasanya Bapa di surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus siapa yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Memberitakan kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu lagi kamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus memberitakan mati disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke. Yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab pertanyaanmu. Tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah selesai? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di sorga. Terus taat menurut kamu karena Yesus disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu logikamu. Karena mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu baik. Jadi menurutmu karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun? Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut logikamu mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara pikirmu itu loh. Pola pikirmu itu bagaimana? Di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan moderatormu itu. Kenapa moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya memerintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya perintahkan. Dengarkan saya. Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di luar negeri, bebas kau berhujat. Dengarkan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib, tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapa mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapa perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudy Yohanes ya, Mo. Kamu sama jangan orang-orang. Jangan. Gimana? Saya boleh ngomong nggak? Ketika saya ngomong, kenapa kamu panik? Jangan bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Jangan bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku.
Di Indonesia kau nggak laku, di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara, Kenapa kau tukang bisu-bisukan cuma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya begini Makanya ya. jangan bikin Dan nih, gerakan tangan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang yang Menurut dijagokan, menurut orang dijagokan logikamu ya, gerakan tambahan karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan, apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada berarti nggak yang Allah? merasuki Ada nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah itu memerintahkan? adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya di berhasil. mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil. Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan, mana dalilnya? Boleh saya ngomong? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. Masuk lagi. Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak, dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, cuma intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, Bantah, malu dia, malu. Ya, silakan Eli Pusparyani. Selamat malam, Saudara Eli Pusparyani. Halo. Halo. Ya, saya dengar. Itu suara apa? Angin apa itu? Aduh, bentar ya. Lagi di jalan ini. Bentar. Oh, lagi di jalan. Eli Pusparyani, Anda Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Oke, Anda ingin berdiskusi apa? Silakan nyalakan kamera dulu. Sebentar. Itu suaranya seperti Anda itu sedang berdiri di depan kipas angin. Karena begini, begitu. Coba dimatikan dulu kipas anginnya. Mari kita berdiskusi dengan baik, gitu loh. Perdiskusian yang baik dengan niatan yang baik itu akan menghasilkan, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu. Oke. Silakan. Sebentar, saya cari headset dulu. Oke, Bang Edi, selamat malam. Selamat malam juga, silakan. Ya,
Saya sebagai Kasih Astri. orang Muslim sih ya. Cuman saya akhir-akhir ini udah percaya sama Tuhan Yesus. Astaga. Baik, kita kasih dulu kesaksiannya dulu. Yo. Jangan nanti pura-pura seperti di roomnya Juma, dari lahir udah Muslim tapi ngaku-ngaku masuk Islam. Ya silakan. Enggak lah Bang. Ya silakan. Ya kalau KTP mah kita masih Islam KTP-nya. Tapi saya sudah sepenuhnya udah percaya sama Tuhan Yesus. Oke, tapi kita kan harus ada pembuktian dulu. Karena apa? Karena untuk mencegah orang-orang netizen yang mengatakan Oten itu menyamar itu. Silakan. Enggak lah. Harus kita tes dulu, nyala kamera, kemudian coba udah berapa lama menjadi seorang muslimah, kemudian kapan? Coba cerita dulu, ayo silakan. Kalau misalnya kurang nyaman boleh pakai masker, boleh begitu. Silakan. Kalau tampil wajah nggak usah lah ya. Tapi mau kesaksian aja kalau boleh, silakan. Coba gini. Kak Eli jadi seorang muslimah tuh berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun menjadi seorang muslimah. Kapan tepatnya ini Kak Eli masuk Kristen? Udah masuk Kristen atau masih on the way? Bisa dibilang masih on the way, tapi sudah 4 tahun, hampir 5 tahun ya saya percaya Tuhan Yesus. Oke. Duh, sebenarnya orang-orang pada minta buka kamera ini pakai filter boleh? Kan bisa itu filter. Mukanya jadi beda. Seperti muka saya ini kan filter. Aduh Bang, nggak pandai kali aku mengoperasikan kamera. Oke lah, baiklah. Coba Kak Eli, gimana ceritanya Kak Eli ini dari muslimah? Coba, apakah dulu ketika dan sekarang masih muslimah ya? Sekarang ini masih muslimah nggak? Ya KTP-nya aja KTP-nya sih. Tapi aja. kalau keyakinan ya saya yakin sama Tuhan Yesus ya. Okay. Kalau background saya masih keseharian masih terbiasa pakai jilbab. Tapi kan tudung itu kan tutup, jilbab itu kan bukan berarti Muslim kan itu. Oke. Coba bisa nggak bacakan dulu kepada para pemirsa bagaimana niat sholat, entah sholat subuh, sholat apa aja terserah, atau doa makan, atau bacaan surat Al-Quran, silakan. Oke, sholat ya. Sholat subuh. Usolli fardu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adza'a lillahi ta'ala. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni, ya'lamu ma baina aydihim. Sudah tidak bisa terbantah ini. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa kursi yuhus samawati wal arda wala yahuduhu hisuhuma wa huwal aliyul azim. Sah. Itu udah pasti itu. 100% dijamin stempel. Oke. Coba Kak Eli cerita dulu gimana ceritanya kok bisa Kak Eli ini dari seorang muslimah terus sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Coba cerita-cerita dulu lah. Oke, tapi cerita santai aja ya Bang. Ya, santai saja. Ya. Oke, berawal waktu itu saya tinggalnya di Sumatera Barat ya. Dan saya juga pakai cadar, anak saya di pesantren semua. Ya, terus pada waktu itu, ini kesaksian ya, pada waktu itu saya tinggal di rumah kontrakan, rumah petak. Dan para tetangga ataupun yang punya rumah menyaksikan katanya ada salib di rumah kami. Padahal tidak ada salib satupun. Dan di Sumatera Barat itu sangat fanatik kan. Saya juga terkejut.
waktu yang punya rumah, kok ada salib di rumahmu? Oke lah, akhirnya yang punya rumah membawa tetangga itu menggeledah rumah kami. Dan di situ disaksikan aparat setempat juga nggak ada, memang nggak ada gitu. Katanya ada salib bersinar, itu awalnya. Dan kami diusir. Oke, kami diusir, tapi saya masih melakukan kewajiban saya sebagai orang muslim kan. Ya saya sholat, saya tahajud. Pada waktu itu malam saya bermimpi. Pada waktu saya sholat, saya bermimpi ada yang mendatangin, badannya besar, tinggi, rambutnya agak keemasan, dia pegang tangan saya, diajak jalan-jalan ke taman. Mimpi satu kali, oke lah, dan bau harum sekali. Pada saat dia ngajak jalan ke taman yang sangat berbunga, yang indah dan harum, dan dia bilang, besok aku akan jemput kamu lagi. Itu antara mimpi dan antar sadar nggak sadar gitu ya. Jadi malam besoknya dia tepatin lagi janjinya. Antara setelah sholat tahajud saya akan mimpi lagi. Dan saya akan tanya, siapa kamu sebenarnya? Apakah nenek moyangku? Atau iblis yang menjelma? Atau apa gitu. Tapi dia bilang, aku adalah Tuhanmu gitu. Tuhan siapa gitu kan? Aku adalah Tuhan Yesus. Besok aku akan mengajakmu lagi jalan-jalan. Dan dia tepatin lagi 3 hari. Sampai 3 hari berturut-turut. Yang datang Tuhan Yesus terus. Dari situ saya tidak bisa tidur. Dan saya sangat takut. Takut atau senang saya nggak tahu ya. Tapi pada waktu sholat yang datang hanya dia. Dan saya tetap melakukan sholat, kewajiban, tapi yang saya sebut di situ hanya Tuhan Yesus. Itu sih. Waktu itu saya cerita sama suami, karena suami saya orang jemaah tablik, terus, aduh kamu udah kafir, gitu kan. Itu jadi setan, suami istri muslim ini ya? Suami jemaah tablik, iya. Istri cadaran ya? Iya, kami jemaah tablik semua. Akhirnya, ya pada akhirnya terus saya cerita sama suami, aduh kamu harus diruqyah, harus gini, harus gitu kan. Itu iblis yang menjelma untuk merusak imanmu. Terus tapi saya tetap melakukan sholat, tapi yang ada hanya Tuhan Yesus. Dan ada kerinduan terus setiap malam. Ada kerinduan untuk dia datang. Dan ya sampai sekarang saya merasa dia ada, sudah di hati dan tidak perlu datang, karena saya belum paham waktu itu juga namanya firman Tuhan itu apa, itu nggak tahu. Karena yaitu kesalahannya, saya selalu ngikutin Bang Edis, kesalahan orang Islam itu selalu membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya itu. Nah dari situ, jadi saya suka itu selalu mengikuti Bang Edis kan. Jadi saya cari di HP untuk grup-grup alumni sekolah, di situ ada yang beragama Kristen. Setahu saya Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen kan gitu. Jadi saya cari tahu, saya ceritakan mimpi itu sama teman alumni sekolah. Tapi mereka bilang, aduh mimpimu bikin aku merinding, cobalah kamu konsultasi sama pendeta, kata dia kan. Wih, takut dong aku sama pendeta, kayak mana aku mau bilang gitu kan. Akhirnya dihubungin sama seorang pendeta. Terus dari pendeta itu, akhirnya dikenalkan seorang ustadz. Ustadz ini sudah percaya dengan Isa Al-Masih, kata dia kan. Aduh, saya tambah bingung nih, Isa Al-Masih gimana ini? Enggak, sebenarnya Yesus, tapi kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Dan pendeta itu saya pikir bijaksana juga, biar belajar Al-Quran di mana ayat-ayatnya yang tentang itu. Aduh, Al-Quran saya khatam gitu kan. Ya, tapi cobalah belajar artinya, kata seorang pendeta tadi. Oke, pendeta Simeon namanya. Oke, dihubungilah, saya dipertemukan. Untuk bertemu itu jarangnya jauh ya, dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Jauh. Dan itu melalui cerita yang panjang dong sama suami, ribut dulu, dan akhirnya saya bilang, tapi ya waktu mimpi saya bilang sih,
malam nanti akan ada datang lagi Tuhanku. Saya bilang waktu mimpi ini balik lagi ya karena ada yang terlewat tadi. Nanti akan ada bau-bau dan suami saya mencium bau-bau harum itu. Makanya bilang kalau memang ada dalilnya di Al-Quran saya ikut yang kamu percayain, kata suami. Oke, kamu berani aku tantang naik motor, katanya kendaraan bermotor roda 2 dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Saya berani. Habis sholat Isya kami langsung on the way ke Palembang, Sumatera Selatan naik motor, Bang. Berapa jam tuh naik motor. Tapi saya menatap langit terus, di langit saya bilang ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan. Ya sudahlah, nggak usah bilang-bilang kayak gitu terus, katanya kalau belum ada buktinya. Gitu kata suami, Bang. Ya akhirnya saya sampailah di kota Palembang, cuman ya saya privasi namanya. Di situ saya belajar ini loh firman Tuhan tuh ini. Akhirnya membuka Al-Quran. Dari situ dirangkai dari Al-Quran, dari kitab-kitab semua kami pelajari dan akhirnya saya percaya dan di situ disibgoh. Arti sibgoh adalah mandi taubat atau baptis. Oke, langsung saya mau terima. Saya terima, yang penting apapun itu yang menjurus ke Tuhan Yesus saya terima, apapun syaratnya. Saya belum belajar firman Tuhan itu, tapi tidak tahu di hati saya harus gitu. Pokoknya aku harus ikut Tuhan Yesus karena Dia yang bikin tenang. Aku teriak pun mulut saya, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Itu udah ada kedamaian di hati gitu. Jadi apapun itu, akhirnya suami pun belajar dari Al-Quran. Ini artinya, dan belajar itu lebih paten dari saya itu tentang firman Tuhan yang di Al-Quran, baik pun di KSI ya, Kitab Suci Injil. Akhirnya pada hari itu kami siap sedia dibaptis. Dan jadi sama malah suami istri? Iya, akhirnya suami istri. Okay. Ya, alhamdulillah kan. Dan anak-anak masih kami tinggal semua di Sumatera Barat karena mereka mondok, jadi dia tidak tahu petualangan kami gitu kan. Kami tinggal dulu beberapa saat di Sumatera Selatan. Ya puji Tuhan juga waktu dibaptis itu tangan yang memegang saya tuh ikut mengusap muka saya waktu di dalam air, itu yang saya rasakan, Bang Edis. Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Banyak lah orang-orang yang akhirnya menerima kebenaran. Terus kok bisa tahu channel ini gitu? Kok bisa tahu channel-channel seperti diskusi-diskusi begini? Gimana ceritanya? Ceritanya saya buka di TikTok dong. Saya ikutin terus dan akhirnya dan di situ memang kebenaran semua yang diceritakan gitu kan. Ya saya ikutin terus gitu Pak. Dan saya sangat suka itu dan sangat membangun gitu kan. Dan juga saya sampai sekarang memang background saya masih Muslim gitu. Tapi karena mau membuka langsung itu bukan tidak mau menyatakan diri, bukan Bang. Karena masih ada misi saya untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti kami gitu. Jadi mereka yang tidak tahu ya nggak apa-apalah gitu kan. Karena pelan-pelan. Ada firman Tuhan yang mengatakan cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iya. Itu Bang Edis. Ya. Berarti bagaimana respon dari teman-teman? Udah pada tahu atau masih? Karena setelah live ini nanti pasti banyak menerima inbox ini nanti. Kamu ternyata sudah murtad. Aduh. Gimana? Kalau saya sih udah siap-siap aja sih. Ya. Saya siap aja. Terserah kan gitu. Ya saya siap aja, tapi kalau untuk merubah KTP ya seperti yang saya belajar juga, KTP itu nggak dibawa ke surga, nggak dibawa kemana-mana kan. KTP hanya formalitas dunia aja. Jadi kalau tahu saya naik, nggak tahu ya, saya berpikir kok malam ini, aduh aku pengen naik nih ke Edis TV gitu kan. Ya nggak masalah sih, kalau mereka tahu nggak apa-apa. Tapi tempat tinggal saya rahasiakan kan. Iya, hati-hatilah. Karena selalu banyak saja orang-orang itu yang nggak menerima keputusan orang lain. Padahal kan memilih agama, memilih iman itu kan privasi orang. Pengalaman hidup orang sendiri begitu. Karena kita nggak mungkin kan menyandarkan hidup kita ini atas pemahaman orang gitu. Atau atas mulutnya orang begitu. Tapi apa yang kita alami sendiri kan gitu.
Iya, Mungkin betul. apa nih pesan-pesan Nah, kepada teman-teman yang masih menjadi muslimah, masih menjadi muslim? Kalau pesan ya gini ya, terima aja lah kenyataan. Kalau yang benar ya benar gitu. Kalau ya salah ya jangan Agak egois hilang. lah, belajarin benar itu. Halo? Ya, halo? Putus suaranya. Halo? Iya, Halo? putus tadi. Gimana? Coba ulang lagi. Ulang tadi. Iya, tadi hilang. Pesan-pesan Anda kepada orang-orang yang masih muslim seperti itu. Ya, kalau pesan untuk yang muslim ya, orang dari Bani Kedar lah ya. Ya maksudnya gini, terima aja lah kenyataan, gak usah egois gitu. Seperti yang Bang Edis bilang juga, pelajarilah artinya yang ada di Al-Quran. Di situ siapa jalan yang lurus, gitu kan. Dipelajari dengan seksama, nggak usahlah egois gitu kan. Betul. Karena kadang agama itu kan dari keturunan ikut-ikutan gitu ya. Kalau bisa kita kan sudah bisa menilai sendiri gitu. Nggak usah ikut-ikutan lah gitu. Cari kebenaran yang benar gitu. Direnungin gitu, cobalah menghargai kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran turun, terus kemana orang-orang dari sebelum Al-Quran dulu, apakah mereka ke neraka semua? Kan nggak mungkin kan, ya tolong direnungin gitu, ya ada baiknya gitu, merenungi dan menghargai dulu gitu, itu aja sih Bang Edis. Iya, makasih banyak Kylie atas kesaksiannya, ya luar biasa. Nanti kalau diminta nunjukin gereja mana, gereja ini nanti digeruduk lagi gimana? Tapi pergi ke gereja ini ya. Nanti kalau sebutin gerejanya nanti digeruduk lagi. Enggak, kebetulan saya tidak bergereja karena bagi belum kami gereja. Belajar gereja itu bagi kami kalau kita berkumpul satu kumpulan. Ya. Kami kebetulan ada orang-orang yang baru percaya, itulah gereja bukan gedung ya. Gereja Memang itu gereja. gedung. Gereja itu jemaah dia. Bukan bangunannya. Ya, jemaah. Bukan bangunannya. Jadi saya kira nggak akan apa ya. Berarti ada komunitas sendiri ya? Ada Bang. Oke, baguslah. Ya, mantap lah. Oke. Ya, semangat mungkin Bang yang Edis sama. Ya, seperti ini perlu dipupuk terus dan perlu disupport ya, teman-teman ya. Jadi kalau memang benar nanti kita ada komunitasnya, ada apa, mungkin bisa bergabung di sana. Jadi jamaah Edis TV, kaum muslimin, warul muslimat, bisa inbox tuh Kak Eli, bisa bergabung kepada dia. Mungkin Anda juga punya pengalaman spiritual yang sama, ya, pengen ikut bergabung, boleh gabung dengan Kak Eli Pusparyani, begitu. Oke, begitu Kak Eli, ada yang mau disampaikan untuk terakhir atau bagaimana? Udah nggak usah dah, itu aja. Oke, salam kenal aja sama Bang Edis, terus semangat untuk membangun. Ya, itu aja. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya turunkan ya. Tim ya Bang ya. Oke, apakah Anda setuju bahwasanya iblis berjasa membuat Nabi masuk surga? Itu tema ya Bang? Ya iya dong. Oke, gini aja, saya mulai dulu. Saya ulang dulu dari awal. Semalam nonton nggak diskusi saya dengan gurumu si Juma? Main. Apa tuh? Bentar Bang, anak gue lagi apa? Oh, Ya, silakan. oh nggak nonton Bang, cuman saya suka juga ngikuti apanya. Ngikuti perdebatan apa gimana kan. Kita masuk ke tema aja Bang. Oke, Anda nonton nggak yang semalam? Enggak. Yang semalam nonton nggak? Nggak nonton. Baik. Enggak Bang, enggak. Siapa? Oke, baik. Apakah menurutmu sebentar, saya ulang dulu dari awal ya. Saya ulang dulu. Tenang. Saya ulang dulu. Begini, Arif. Kamu tahu nggak bahwa Muhammad itu meninggal karena diracun oleh perempuan Yahudi? Enggak Bang. Oke, Muhammad itu meninggal karena diracun oleh perempuan Yahudi. Nah, menurut kaum muslimin, Muhammad itu sudah masuk surga karena dia mati syahid, karena diracun. Nah, berarti siapa yang membuat Muhammad masuk surga? Iblis. Iblis. Berarti iblis berjasa ya? Berarti iblis berjasa, betul?
Bukan itu konsepnya, Bang. Ah, gimana? Apakah Muhammad bisa masuk surga kalau dia nggak diracun? Coba. Ya, kita tahap-tahapnya aja, Bang. Yang namanya jahat tetap masuk. Ya kalau dia Tadi kau kalau bilang yang, iblis berjasa membuat Muhammad masuk surga. Mana Anda bukan aku bilang ini? berjasa, yang membuat masuk, yang membunuh itu kan iblis, Abang bilang. Iya, Mana tapi aku bilang apa? setelah dibunuh Muhammad masuk surga nggak? Ya masuk surga lah. Ah, namanya. Cuman kan berarti iblis berjasa, betul. Berarti iblis berjasa. tidak ke situ konsepnya. Loh, Misalnya gini. tadi gimana? Aku tanya balik boleh, Bang? Aku tanya Bukan, balik ini boleh, kan Bang? logikanya si Juma. Kamu nggak boleh ini. Logikanya si Juma begitu. Oh. Nah, Iya, berarti iya. saya mengikuti logika somplangnya. Makanya dia mengiyakan itu. Menurut kamu bengak nggak si Juma? Ya kita Coba. nggak bisa. Ini bulan puasa nggak bisa juga kita menghina orang. Ya. Nah, nggak bisa. Tapi kok malam mungkin bisa, Bang. Iya, baiklah Ya kan? kalau begitu. Ya kan? Nah, Baiklah, malam Bang. mungkin Kalau Anda tidak bisa Oh, ini jawab, kira-kira- kalau Anda tidak bisa jawab, berarti saya taruh di bawah dulu. Ya, di bawah Yap. dulu sana. Ah. Ayo, silakan ya. Bagi yang mau menanggapi, yang mau merespon, ataupun yang mau besok nih, ini Anda saya kasih pelajaran nih, pelajaran. Atau ya teman-teman yang Kristen mau kasih komentar juga boleh ya. Jadi untuk menjawab si Juma, terima kasih Kak Ebenezer. Untuk menjawab si Juma nanti kalau dia atau siapapun orang-orang Islam yang membuat live seperti yang dibikin oleh si Juma, suruhlah umat Islam untuk doa bersama. Ya, doa untuk apa? Doa selamatan untuk mengucapkan terima kasih kepada perempuan Yahudi yang telah meracun Muhammad. Gitu ya. Yo, kita kasih naik ada Zamili. Yo. Kaum muslimin wal muslimat, marilah kita panjatkan doa supaya orang perempuan yang meracun Nabi segera dilimpahkan keberkahan. Karena apa? Karena berkat dia Muhammad masuk surga. Ya, silakan. Zamili, apakah Anda seorang muslim? Jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti Anda jadi nabi. Saya Kristen. Iya, tapi jangan gelap-gelapan. Nanti Anda jadi nabi lagi kalau gelap-gelapan. Nah, coba Mati pindah ke lampu tempat. di sini, Bang. Mati lampu. Semalam saya tonton perdebatan. Tunggu hidup dulu, Bang, kalau gitu, Bang. Iya, nanti Abang tunggu Oke. hidup dulu. Masalahnya Abang nggak kelihatan. Yo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Iyai Suherli. Ya, silakan Iyai Suherli. Oke, Iyai Suherli. Teman-teman sekalian, ini saya kasih tahu sama teman-teman ya. Jadi teman-teman, live kita ini teman-teman itu selalu dibatasi sekarang itu karena nggak tahu ada peraturan apa atau saya nggak ngerti apa yang terjadi begitu. Nah makanya teman-teman, kalau teman-teman tidak follow akun saya yang asli, teman-teman itu pasti nggak akan ketemu, nggak bisa ngelihat saya siaran. Cuma mungkin nanti saya akan bikin VT khusus ya, bahwa kalau teman-teman tidak follow akun saya yang asli, teman-teman tidak akan bisa ngelihat saya lagi siaran karena siaran kita ini disembunyikan. Gitu. Kecuali kalau teman-teman follow saya, kelihatan nanti di situ siapa yang sedang live ya. Oke, kita kasih naik ada Arif. Ya, silakan Saudara Arif. Silakan Arif. Halo Arif. Macet. berat. Kita kasih naik ada Kacong Iqbal. Jadi depan. Ya, Kacong Iqbal. Ini umur berapa ini Kacong ini? Umur berapa kamu, Cong? Lari lagi. Aduh. Nih ya, kalau sebentar saya mau screenshot dulu nih, kena pembatasannya nih ya, nih.
Bunyi pembatasannya itu begini nih, biar teman-teman saya kasih tahu. Live Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hal hasil pencarian. Karena live Anda tidak memenuhi standar kelayakan untuk komunitas kami. Alasan perilaku ujaran kebencian. Live Anda tidak selalu cocok untuk menonton di semua wilayah yang telah dihentikan di beberapa wilayah. Alasan ujaran kebencian. Oh. Jadi makanya caranya teman-teman, caranya biar teman-teman bisa ngelihat ini live. Karena live ini disembunyikan. Begitu. Jadi orang-orang yang dia follow akun Edis banyak itu dia nggak tahu gitu. Karena yang di follow itu akun-akun palsu. Makanya saya heran orang-orang pada nggak bisa bedain mana akun asli mana akun palsu. Sekali kalian keluar dari sini, truk gitu, nanti nyari lagi udah nggak ketemu. Seperti itu. Ya di report. Kita kasih naik ada Akib Riyadi. Kalau teman-teman mau pindah ke mana ke YouTube bisa. YouTube itu ada di profil. Ya, silakan Akib Riyadi. Wow, rokok dia teman-teman. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Kalau mau ngomongin Allah dia ngerokok dulu dia. Akib Riyadi, Anda Muslim ya? Ya. Oke. Akib Riyadi. Bang, pasang headset dulu bang. Pasang headset. Silakan. Ayo. Kemarin ditentang saya bang. Ya karena kamu minta duit terus. Koin dulu. Akib. Gak punya peci bang. Buat lebaran gak punya peci. Ya lanjut. Akib. Lanjut bang. Apakah kamu menonton semalam Akib? Enggak bang. Saya tadi malam cari bensin bang. Anak sekolah takutnya nggak apa ya. Oke lah, baiklah. Kita kasih naik ada Ici. Kita kasih naik ada Pak Will. Ya, silakan Pak Will. Mulut lo bau, Dis. Jadi kamu percaya bahwa iblis berjasa ya, membuat nabimu ke surga, betul? Mulut lo bau banget, Dis. Karena iblis berjasa membuat Muhammad masuk surga, mati syahid karena diracun oleh perempuan Yahudi. Ayo, kamu doa dulu kepada perempuan Yahudi itu. Mulut lo ya bau Allah, banget, terima kasih ya Allah, karena perempuan Yahudi telah meracun Nabi ya Allah. Dis, bau banget mulut kamu, Dis. Sungguh berjasa perempuan Yahudi ya Allah. Dulu. Jasanya sangat besar ya Allah. Jasa perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi sangat besar ya Allah. Sungguh besar jasanya ya Allah. Ya Allah, Juma telah mencerahkan kami ya Allah. Sikat gigi dulu dong. Panas ya. Mulut kamu. Panas. Ya, tidur di bawah dulu. Ya, tidur di bawah dulu. Nggak ada yang bisa bantah kan? Hebat loh. Logikanya Juma ini sungguh sangat cetar membahana, saudara-saudara. Iya. Jadi saya mendidik ya teman-teman sebagai seorang apologet yang menjawab fitnahan-fitnahan, yang menjawab logika sungsangnya orang-orang Islam, maka saya didik nih kalian. Kalau ada Juma datang lagi bilang iblis berjasa, ya, iblis adalah pahlawan, ya, yang berjasa di dalam keselamatan kekristenan, bilang sama dia, perempuan Yahudi yang meracun Muhammad berjasa membuat Muhammad mati syahid sehingga dia layak jadi pahlawan. Nah, begitu cara jawabnya, begitu ya. Karena saya melihat
banyak orang-orang Kristen yang nggak berguru dulu nih. Makanya teman-teman, bergurulah sama seorang apologet. Gimana bang cara jawabnya? Ya seperti tadi, begitu. Kita ikutin saja logikanya, nggak usah capek-capek dibantah. Ya. Logikanya dia kita pakai untuk membuat dia itu sadar dan insyaf akan kebotolannya. Ya, seperti itu. Ayo, silakan. Siapa yang mau membantah? Silakan, kita kasih nih Bodrek. Namanya saja udah Bodrek nih. Ya, silakan Bodrek. Kita hanya disembunyikan ya teman-teman ya. Kita ini hanya disembunyikan, tapi nggak mungkin saya ini ke-ban. Nggak mungkin bisa ke-ban. Kalau disembunyikan bisa. Oke, silakan Bodrek. Silakan Bodrek. Macet. macet. Yo. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Doli Anugrah, ya silakan. Doli Anugrah. Iblis sesungguhnya iblis berjasa membuat Nabi Muhammad masuk surga. Wahai kaum muslimin wal muslimat, berterima kasihlah kalian kepada iblis dan setan yang telah membuat Nabi masuk surga. Ya dasar kalian ini tidak tahu terima kasih kepada iblis kalian ini, wahai kaum. Ya silakan Anugrah, Doli, nyalakan kameramu Doli. Halo Doli. Si Doli. Bisu ya. Membisu mereka saudara-saudara. Teman-teman, kalau kalian keluar dari sini, makanya kalian itu nanti susah nemuin lagi. Karena kalian cari loh, mana live-nya tadi kok hilang gitu. Karena kita ini sudah kena pembatasan, teman-teman. Ya. Tapi kalau kadrun yang siaran kayak si Juma kemarin, walaupun mereka nggak kena pembatasan. Nah, itu bedanya di situ, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Argasina. Oke, Argasina. Sayana. Nanti saya cari tahu dulu nih solusinya itu apa gitu. Ya. Kenapa kau Edis? Kenapa? Ya nggak kenapa-napa. Edis kampret. Sayana, kamu Islam atau apa? Edis. Oh, Edis. Oh, kudis. Kudis. Sayana, apakah kamu tidak tahu bahwasanya iblis berjasa membuat Nabi masuk surga? Bapak kau lah masuk surga. Iblis berjasa membuat Muhammad masuk surga loh. Akibat Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi yang dimasuki oleh si iblis, oleh setan, Muhammad kan mati syahid, masuk surga dia. Kudis. Ayo ucapkan sholawat dulu. Ya Allah, terima kasih kepada iblis, kepada setan ya Allah. Oleh karena setan Nabi telah masuk surga ya Allah. Ayo silakan, coba. Dia hilang. Ayo, silakan. Kita lanjut kembali. Ada squad ini sudah ini Yadi. Ya, silakan Yadi. Oh, Yadi hilang. Dave. Sebentar. Aki Priyadi tadi sudah. SU. Hilang SU. Dimas Barokah. Ayo silakan Dimas Barokah. Ya.
Selamat sore menjelang buka puasa. Dimas Barokah. Sore, Bang. Ya, apakah Anda seorang muslim? Iya, saya muslim, Bang. Ya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada perempuan Wahyudi yang telah meracun Nabi. Oleh karena berkat dan jasa-jasanya lah maka Nabi masuk surga. Marilah kaum muslimin wal muslimat memanjatkan doa kepada Allah. Ilah. Bagaimana ini saudara-saudara? Katanya iblis berjasa memasukkan Muhammad ke surga. Gimana sih ini? Siapa yang ngomong begitu? Si Juma. Oh, yo silakan, yo. Menurut Juma, iblis itu ya tentu saja dengan perantaraan perempuan Yahudi, karena iblis kan tidak bisa langsung, ya kan? Lewat tangan perempuan Yahudi meracun Muhammad. Nah, akibat dari racun yang dimakan oleh Muhammad itu, Muhammad meninggal dunia. Lalu dia masuk surga. Berarti keselamatan di dalam orang Islam itu berkat daripada setan. Nah, itulah logikanya si Juma. Loh. Saya hanya mengikuti pola pikirnya Juma, jangan disalah-salahkan saya, ya. Oke, kita kasih naik ada Wai Chanjo ya. Terima kasih. Kembali, terima kasih teman-teman, makasih ya. Jadi gini teman-teman, cara menghadapi kadrun itu seperti itu. Jadi jangan kalian terlalu banyak cerita kesana kian kemari, langsung tembak di situnya. Jantung pertahanannya. Ya silakan Wai Chanjo, apakah Anda seorang muslim? Iya. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Narasi abang itu gimana sih itu? Kamera nyala dulu. Saya mengajak Anda untuk mengucapkan syukur kepada setan karena telah membuat Nabi masuk surga. Juma yang ngomong gimana? Coba sekarang saya tanya Anda. Betulkah Nabi masuk surga? Betul? Iyalah itu. Oke. Menurut sejarah agama Islam, dia meninggal karena diracun oleh perempuan Yahudi. Berarti gimana? Diracun tapi bukan saat makan racun langsung mati, enggak. Iya, tetapi kan sebab musabab meninggalnya kan akibat daripada racun tersebut. Nah, berarti perempuan yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad masuk surga, betul? Bukan berjasa, tapi berjasa. Kata Juma berjasa dia. Makanya kalian harus mengenang jasa-jasanya dia. Keselamatan yang ada di dalam agama kalian itu berkat jasa daripada iblis. Ayo silakan, kamera dulu, kamera nyala dulu. Kamera nyala dulu, baru bicara. Sebelum kamera Nyanu juga usah bicara dulu ya, silakan kamera. Katanya siapa? Kau jangan mempremin. Ya sudah, kau tidur di bawah sana kalau kau takut menyalakan kamera. Ayo silakan. Ini kan logika somplangnya si Juma. Nah saya ikutin. Ya kau lawan lah, anggap aja saya Juma. Ya silakan. Ini saya sudah kemasukan logikanya Juma ini. Jangan kau lawan saya ini. Ya silakan. Kita kasih naik ada Gusti Allah. Udah datang Allah nih. Selamat sore Gusti Allah. Lari lagi. Aduh. Kita kasih naik ada sebentar. Dilan. Oke, silakan Dilan. SNI mau naik katanya. Yuk silakan SNI. Ya, silakan SNI. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah muslim. Oke. Mari berdoa untuk supaya kalian mengucap syukur kepada setan yang telah memasukkan Muhammad ke surga. Silakan, nyalakan kamera Anda dulu. Silakan. Oke, SNI. Betulkah Muhammad masuk surga mati syahid?
Betul. Oke, akibat diracun oleh perempuan Yahudi, betul? Ya nggak kayak gitu juga lah Bang Edis. Loh, saya putarkan. Mau saya putarkan? Sok, putarin, coba. Oke, saya putarkan. Apa penyebab Nabi mati syahid? Sebentar, saya putarkan ya. Kamu tidak tahu Muhammad mati syahid akibat apa? Baik. Sebentar ya. Oke, kita buka. Dengerin dulu, sabar, kita buka ya, kita buka. Oke, dengerin biar saya putarkan. Ternyata wanita Yahudi ini taruh racun di kambing tersebut, sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmu punya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat berhenti, sungguhnya ada racunnya. Tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi, dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal, awan wajatun qita'a abhari dari kasum. Akan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Sampai sahabat terima kasih wahai perempuan Yahudi, engkau telah berjasa memasukkan Nabi ke dalam surga. Semoga Allah memberikan kepadamu pahala yang setinggi-tingginya. Engkaulah orang yang paling berjasa di muka bumi ini. Tanpa engkau Nabi tidak akan masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini cuma akibat ajaranmu ini cuma. Ya, saya nanya satu aja, boleh nggak? Silakan. Kok Tuhannya manusia? Memang Tuhanmu bukan manusia, Tuhanmu manusia. Muhammad itu bukan Tuhan. Gimana? Beda sama Tuhan. Loh, kamu tanya sama Juma, Muhammad itu Rob atau bukan? Tanya sama Yusuf PI, Muhammad itu adalah Rob kalian. Rob kalian aja manusia kok. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu Rob kalian, sama kayak Muhammad. Enggak. Coba, Tuhan itu apa? Tuhan itu Rob. Iya, yang menurut orang Kristen itu. Iya, Tuhan itu Rob, dan Robmu adalah Muhammad dan Allah. Ya, belajar dulu kau sana. Panggil gurumu ke sini. Kau yang penting kau sudah mengucapkan amin tadi. Amin. Oke. Berarti umat Islam harus berterima kasih kepada perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi, betul? Tolongin dulu Yesus itu di tiang. Lari kau kemana? Yang perlu ditolong itu Muhammad yang sampai sekarang belum bangun-bangun. Bingung dia mau doa sama siapa Yesus itu. Ngapain kau tuh? Orang Tuhan Yesus bangkit kok. Yang masih di kuburan itu yang Nabi itu yang masih di kuburan. Yang kalian berseru-seru, ya Rasulullah, dengarkanlah kami ya Rasul. Nah, itu yang harusnya kalian gimana sih? Heran dengan kalian ini. Kalau kalian ngomong tolongin Yesus, itu namanya syiar dan dakwah. Tapi kalau saya balik, itu tolongin Muhammad yang di kuburan. Oh, penistaan agama. Menista kamu, menista. Dasar kadrun. Oke, silakan kita kasih naik. Ada Abdul Amir yang tidak pernah berhenti ngomong. Kalau ini pasti nggak mau ngomong. Pergi dia. Kita kasih doa tadi, amin ya. Itu diupload itu. Pokoknya kalau Juma datang, upload video itu. Oke, Pak Iksan, apakah Anda menonton semalam? Sedikit, baik. Yang nonton semalam itu hampir 50.000 orang loh ya, gara-gara saya masuk, saya naik. Itu Pak Iksan, siaran ulang. Oke. Ya. Menurut logikanya Juma, kata logikanya Juma ini ya, walaupun logikanya itu sesat, berkata bahwa iblis berjasa. Karena iblis telah menyalibkan Yesus, dan karena Yesus disalib terjadi keselamatan. Berarti iblis berjasa. Menurut logika somplangnya si Juma. Nah, baik, saya ikutin logikanya. Sekarang saya balik. Setelah Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi, maka Muhammad mati syahid dan masuk surga. Setuju? Tidak. Di mana tidak setujunya? Sekarang saya tanya, apakah Muhammad mati syahid masuk surga? Muhammad
memang mati masuk surga seperti itu. Oke. Apa yang menyebabkan kematiannya? Oke, diracun oleh iblis. Oke. Berarti iblis berjasa menurut logikanya cuma. Betul. Kalau iblis berjasa, lalu siapa yang memberi tanda jasa kepada iblis? Ya harusnya kalian lah memohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada setan ya Allah. Berkat karena setan Nabi diracun dan dia masuk surga ya Allah. Oke. Betul. Kan itu logika somplangnya Juma kan begitu. Ya nggak apa-apa, saya lagi jadi Juma ini. Kalian aminkan yuk. Amin. Ya silakan. Gimana? Ya itu kan perbandingan karena berkat karya penyaliban kan Anda semua kan terbebas dari dosa, kan seperti itu, ya kan? Jangan ke situ dulu. Menurut logikamu, aduh, tenang dulu Pak Iksan, tenang Pak Iksan. Pak Iksan, apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju bahwasanya logikanya Juma itu benar? Terangkan dulu logikanya sebentar. Logika dia begini. Menurut live-nya dia yang semalam saya berdebat dengan dia, kata dia iblis itu berjasa. Karena apa? Karena iblis berhasil menyalibkan Yesus, dan oleh karena terjadi penyaliban tersebut, maka terjadi keselamatan. Itu logikanya si Juma. Betul? Lalu menurut Anda yang benar yang bagaimana? Nah, tidak benar. Tapi sebelum ke situ, sebelum saya tunjukin yang benarnya, saya balikin dulu ke agama kalian dulu, ya kan? Biar fair, biar adil. Nah, baik. Ya, menurut tenang, Pak Iksan tenang, sabar. Menurut agama Islam, menurut Ustadz Firanda, imam di Masjidil Haram, Muhammad meninggal karena diracun oleh perempuan Yahudi. Nah, oleh karena dia meninggal, dia masuk surga atau enggak? Ya kalau Muhammad sudah jelas masuk surga lah. Oke, berarti perempuan Yahudi yang telah membuat dia meninggal tersebut masuk mendapatkan pahala berjasa, betul? Sesuai dengan pikirannya Juma tadi, sesuai yang dia hayalkan tadi, yang dia pikirkan tadi ke agama Kristen, betul tidak? Ya itu kan narasi liar kalau begitu. Kenyataan narasi liar itu narasinya si Juma, gimana? Ini ya, biarin aja menurut Bang Edi narasi Juma seperti itu, tapi pada kenyataannya kan tidak. Loh, memang seperti itu narasinya dia. Narasi dia memang seperti itu aslinya. Ya silakan Anda arahkan ke situ, itu hak Anda. Terus gimana? Oke, yang benar narasi dia gimana? Yang benar gimana narasi dia? Ya saya nggak ada urusan lah dengan narasi Juma, kan? Maksud saya begini, kalau memang narasi Juma menurut Bang Edi tidak benar, kan Edi apologet, kenapa nggak membela diri? Lu, saya jelaskan semalam, cuman seperti biasa kalau saya ngomong ditendang, dibisukan. Bisukan, turunkan. Ya kan, Anda apologet, kenapa nggak membela diri? Dia itu paling takut kalau saya bicara. Dia itu paling ketakutan kalau saya ngomong. Kenapa? Karena kalau saya bicara, kalau saya ngomong, itu cetar membahana, membuat iman para penontonnya runtuh. Ya diajak duel aja, diajak duel tuh Bang Juma kalau Bang Edi berani. Kita bukan ngurus-ngurus yang seperti itu. Gak apa-apa lah. Begini Pak Iksan, Pak Iksan. Ya, saya dengarkan Pak Iksan. Saya lihat sedikit. Ya, makanya begini Pak Iksan, janganlah memfitnah ajaran iman Kristen kami. Di dalam iman Kristen kami bukan seperti itu pola pikirnya. Karena nanti kalau dibalikin kepada kalian, kalian mewek rame-rame. Dibilang katanya iblis berjasa. Jangan begitu, makanya. Giliran kau ngomong iblis berjasa ke agama Kristen aja, disorak-sorakin, giliran dibalikin mewek, nangis. Mungkin Bang Juma kan pernah mendengar kalau katanya karya penyaliban adalah karya iblis, makanya Bang Juma membedah itu. Iya, loh, siapa bilang? Baik, dengarkan saya. Saya buat satu umpama untuk menyegarkan pikiran Anda. Dengar. Kalau Pak Iksan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada suatu kaum. Oke? Nah, lalu ketika Anda menyampaikan kebenaran kepada suatu kaum, Anda diancam. Kalau kamu tidak berhenti, awas lo. Gue salib lo kalau lo nggak berhenti. Tapi karena Pak Iksan mendapat perintah dari Tuhan, yang mana yang mau Anda dengarkan? Takut, berhenti, atau
Takut berhenti karena disalib, takut karena diancam disalib, atau terus memberitakan kebenaran kepada satu kaum tersebut? Apa yang Anda pilih? Baik, sebelum saya jawab versi saya, sekarang Bang Edis berikan analogi menurut Edis dulu. Nanti saya baru jawab. Gimana? Loh, ini sudah saya buat ini analoginya biar enak kita. Pak Iksan diutus. Dengarkan dulu Pak Iksan. Pak Iksan diutus. Bentar. 1, 2, 3. Pak Iksan diutus untuk memberitakan sebuah kebenaran. Islam aja lah saya bikin. Untuk memberitakan Islam kepada suatu kaum. Tetapi Pak Iksan diancam. Kalau kamu terus memberitakan Islam di sini, kamu akan saya salib. Tetapi Allah berfirman, Pak Iksan, beritakan Islam kepada kaum ini. Yang mana yang Anda dengar? Allah atau orang yang mengancam ini? Yang mana yang akan Anda lakukan? Ya jelas Allah lah, bahasa saya takut diancam. Sekalipun disalib Anda tetap sekalipun disalib. Baik. Nah, ini sudah mulai masuk kita sekarang ya. Baik. Lalu karena Pak Iksan memegang teguh perintah Allah, tetap memberitakan agama Islam sekalipun mau diapain kayak mau mati kayak terserah. Yang penting saya beritakan Islam sesuai dengan yang disuruh oleh Allah. Tiba-tiba disaliblah Pak Iksan dan meninggal dunia. Lalu syahidlah Pak Iksan karena Pak Iksan taat kepada Allah, patuh kepada Allah, maka Pak Iksan itu masuk surga. Pertanyaan saya, siapa yang berjasa membuat Pak Iksan masuk surga? A. Ketaatan, kesetiaan Pak Iksan kepada Allah sehingga Allah memasukkan Anda ke surga. B. Orang-orang yang menyaliblah yang membuat Anda masuk surga. Jawab. Ya sudah pasti karena ketaatan lah. Saya akhirnya seperti itu baru pikirnya yang benar. Begitu mikirnya. Jadi keselamatan di dalam kekristenan itu bukan karena orang-orang Yahudi, bukan arah ahli-ahli Taurat, prajurit Roma dan iblis yang berusaha untuk menyalibkan Yesus, bukan mereka. Begitu. Tetapi karena ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Sekalipun dia disalibkan, sampai pada matinya ia tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada pada mulutnya. Tidak ada kesalahan yang ada padanya. Sampai pada matinya ia tetap taat dan setia, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya kan? Maka pada hari yang ketiga dikalahkanlah orang-orang Farisi itu. Iblis, setan, maut dikalahkan dengan bangkitnya dia dari antara orang mati. Itulah keselamatan itu. Maka oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus, oleh karena kesetiaan yang dilakukan Yesus, maka kami pun dibenarkan. Gitu. Maka kami diselamatkan bukan karena perbuatan dan bukan karena kami melakukan, bukan, tetapi karena kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Kan itu. Adam yang pertama gagal. Dia tidak taat, dia tidak setia. Dia jatuh kepada dosa. Makanya oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama itu, semua manusia telah berbuat dosa. Nah, maka sekarang Adam yang kedua itu berhasil. Dia tidak berbuat dosa sama sekali. Maka oleh karena pelanggaran satu orang, semua manusia mendapat penghukuman. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah oleh karena kebenaran satu orang, maka semua manusia mendapatkan keselamatan. Ya, berbahagialah orang yang menerima Tuhan Yesus. Begitu Pak Iksan. Nah, disitulah keselamatan itu. Boleh bertanya saya? Silakan. Baik. Saya sebetulnya sedikit-sedikit baca tentang Kristen ini ya. Cuman saya sering menghadapi hal lucu. Tiap satu soal, jawaban dalam Kristen ada 3. Misalkan, karya penyaliban. Versi Bang Edis. Karya penyaliban? Kok karya penyaliban sih? Bukan karya penyaliban. Apa namanya itu? Keinginan menyalibkan, keinginan membunuh. Itu bukan karya penyaliban. Salah makanya. Aduh, susah ini memang berat kayak begini. Silakan. Versi Bang Edis kan pernah mengatakan itu ada karya iblis, dan versi yang lain ada karena Allah. Lalu versi yang lain mengatakan dua-duanya benar. Itu ya, makanya kan ini kan isu yang kemarin sudah saya bahas tuntas, gitu loh. Karya keselamatan itu adalah karya dari Bapa di surga, karya Tuhan Yesus. Itu karya keselamatan.
Tetapi keinginan untuk membunuh, membinasakan itu tetap datangnya daripada iblis. Sama seperti yang saya bilang tadi loh, Pak Iksan. Lalu kenapa kalian masih bertengkar kalau itu? Ya itu orang-orang yang tidak waras. Itu Mereka ketawa dengan hal itu. Iya, mereka itu saya bilang tidak waras. Itu kenapa kalian bertengkar? Kalau memang poinnya begitu, kenapa kalian bertengkar? Karena mereka tidak mau belajar, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau merenungkan firman Tuhan. Mereka itu senangnya dogma. Makanya kayak begitu. Makanya saya simpulkan dalam Kristen 1 soal 3 jawab. Kristen 1 soal 3 jawab. Begini loh, kalau mau adil itu, Kristen itu adalah apa kata Bible. What does the Bible say? Itulah Kristen. Ya. Bukan apa kata orang Kristen. Kalau apa kata orang Kristen bisa 10 jawabannya. Karena bisa jadi 9 orang Kristen tukang mabuk kerjanya. Lo bisa. Di antara 10 orang Kristen, bisa-bisa ya cuman 1 yang belajar. Cuman 1 yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang 9 mabuk. Party. Lo bisa jadi. Makanya Kristen itu bukan apa kata orang, tetapi apa kata Alkitab. Gitu loh. Begitu juga Islam. Islam itu bukan kata orang, bukan kata orang Islam, tapi apa kata Al-Quran. Kalau kita mau adil kayak gitu diskusi, jangan kita itu diskusi itu ditunggangi oleh politik, jangan. Ya Pak Iksan ya. Kalau kita mau diskusi yang baik, harusnya seperti itu Pak Iksan. Oke. Sedikit lagi boleh, sedikit lagi ya. Silakan. Penegasan. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Dia selalu memaksakan kata Tuhan dan Tuhan berakar daripada roh. Jangan lari-lari ke sana dulu Pak Iksan. Ini udah, saya anggap udah selesai lah. Ini udah selesai. Ya. Saya anggap udah selesai karena ini kan saya menghormati itu urusan kalian, ya. Saya tidak akan mencampuri. Intinya saya menghormati itu urusan kalian seperti itu, oke? Oke, berarti sekarang Anda sudah jelas ya Pak Iksan ya. Logika kekristenan sudah jelas sekarang ya. Ya oke, silakan. Oke, nah sekarang kita bahas logikanya Juma ya. Itu nggak perlu. Nah, takut dia logikanya Juma. Bukan takut. Karena menurut logikanya Juma, setan atau perempuan Yahudi yang meracun Muhammad tentu saja itu kan ditunggangi oleh setan kan. Maka dia berjasa karena membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Nah makanya kalian harus berdoa. Ya Allah, saya berikanlah kelimpahan dan kesejahteraan dan keselamatan atas perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi ya Allah. Karena berkat dia Nabi telah meninggal dan masuk surga ya Allah. Kan itu. Makanya begini, kita itu kalau mau diskusi sebenarnya, kalau kita benar-benar baik-baik diskusi kita tanpa motivasi kebencian, tanpa ada tendensi, kita itu clear loh. Enak loh kita itu, hubungan kita itu. Oke, orang-orang seperti Juma inilah yang membuat biang kerok ini. Oke, saya jawab sedikit ya, biar nggak dikira saya itu nggak ngerti apa-apa. Saya jawab sedikit tentang masalah orang Yahudi yang dibujuk oleh setan lalu meracun Muhammad, lalu Muhammad meninggal dunia itu. Pada dasarnya setiap manusia hidup atau mati itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari itu. Ya, sekalipun diracun berapapun banyaknya, kalau Allah belum menghendaki Muhammad saat itu wafat, insya Allah belum wafat. Ya, berarti berjasa dia kan? Baiklah, jadi kalau mau ke situ, saya analogi begini. Kenapa kalau iblis berjasa, iblis masuk neraka? Seperti itu aja. Secara logika harusnya iblis masuk surga. Harusnya kan iblis. Oke, sekarang begini Pak Iksan, saya tanya dulu. Pak Iksan, menurut agama Islam, iblis diciptakan tidak oleh Allah? Diciptakan. Oke, diciptakan untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Oh, salah, untuk menggoda manusia. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Itu jin, iblis loh, iblis. Jin diciptakan, oke, jin diciptakan dari apa? Jin diciptakan dari api, iblis juga dari api. Salah. Nah, tidak salah. Ciptaan Allah hanya 3 malaikat terbuat dari cahaya, jin dan iblis dari api. Bukankah Allah menciptakan iblis untuk menggoda manusia? Itu kan setelah ditakdirkan turun dari surga. Ya artinya iblis melaksanakan tugasnya kok malah masukin neraka. Iblis melaksanakan tugasnya, itu tekad iblis sendiri. Ya Allah, aku berjanji, aku akan menggoda semua umat manusia di bumi untuk menemani iblis di neraka. Itu kehendak iblis. Iya, makanya berarti loh, tanpa perempuan Yahudi bagaimana Muhammad bisa masuk surga? Kan dia yang bikin Muhammad masuk surga. Oke. Tapi secara logika
Kalau yang berjasa pasti dapat tanda berjasa. Kenapa yang berjasa malah masuk neraka? Itu tidak logis namanya. Ya justru saya Masuk mengikuti ya? pola pikirnya Muhammad itu. Gimana Pak Iksan ini? Ya, silakan. Oke lah Pak Iksan, ini karena kita kena pembatasan. Sedikit lagi. 2 menit. Oke, silakan. 2 menit ya. Begini, Edi selalu menghubungkan kata Tuhan dan Tuhan berasal daripada Rob. Itu nanti besok lagi tuh, lain itu. Pak Iksan. 2 menit aja. Ya, kita sebentar. 2 menit. Ini saya end dulu. Nanti kita ke isu berikutnya ya. Saya dulu. Oke, Pak Iksan. Ya, salam. Ya, teman-teman kita akhiri dulu ini teman-teman karena kita kena pembatasan. Habis ini kita ngomong yang slow. Saya tutup sebentar, langsung saya ini live lagi ya. Sebelum saya tutup teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya ucapkan selamat hari Minggu kepada teman-teman semua. Support dan dukung teman-teman ya. Channel ini, teman-teman bisa mensupport channel ini. Sebentar saya balik dulu kan ya. Nah, bagi teman-teman di YouTube tuh ada tulisan berjalan. Bagi teman-teman yang mau mensupport, berkolekte tuh. Tapi di YouTube saya yang asli ya. Karena kalau kalian tuh nontonnya di channel lain, kalian bisa nanti ada yang lain juga gitu. Jadi teman-teman video saya ini banyak dicomot, diambil orang buat nipu begitu ya. Kemarin Rudy Iskariot sama dengan emaknya mengatakan katanya, Edi nipu katanya. Padahal teman-teman ya, saya ini berapa kali loh. Berapa kali. Kemarin nih. Ada yang transfer uang ke saya 13 juta. Kemarin. Tiba-tiba dia SMS, "Bang, saya salah transfer, Bang." Oh ya. Saya balikin. 12.700.000. Saya mau transfernya 300, Bang, tapi jadi 13 juta, Bang, katanya. Saya balikin. Kejadian gitu bukan sekali 2 kali. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mensupport, pastikan teman-teman tuh mensupportnya support ke arah yang tepat ya. Oke teman-teman, kita end dulu sebentar. Kita end dulu, baru nanti kita lanjut kembali ya teman-teman ya. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan bahkan keseruan suatu diskusi yang sangat menarik dari Bang Edis TV, yang kalau kita melihat Bang Edis TV ini sangat luar biasa, sangat memiliki pemahaman serta pengetahuan yang bisa diajungi jempol seperti itu. Karena mengapa ya? Karena kalau kita melihat ketika Bang Edis TV ini berhadapan dengan para ustadz, dengan para polemikus, Bang Edis TV ini bisa membawa data-data yang bisa dia pertanggungjawabkan. Bahkan dia sendiri bisa menunjukkan setiap bukti-bukti yang berkaitan dengan apa yang mereka bahas seperti itu. Tapi ya memang pada dasarnya ketika data atau kebenaran itu dibukakan, pasti akan ada saja orang yang kepanasan, yang tidak terima, bahkan kembali menyerang pribadi Bang Edis TV seperti itu. Saya katakan Bang Edis ini tidak layak untuk membahas tentang iman mereka seperti itu. Kalau kita bertanya sebaliknya, bagaimana dengan para polemikus di luar sana seperti Ustadz Suma dan kawan-kawannya yang selalu saja di dalam room mereka selalu saja membahas tentang iman Kristen, selalu saja membahas tentang isi Alkitab seperti itu. Dan ketika Bro Edis TV ini membahas tentang iman mereka, tentang ajaran mereka, malah mereka kepanasan. Padahal apa yang dibawakan Bro Edis TV ini atau Bang Edis TV ini, semuanya itu berdasarkan apa yang mereka yakini dan mereka imani seperti itu. Ya, tapi ya kita hanya bisa memberikan penilaian seperti itu terhadap setiap hal yang Bang Edis TV ini ungkapkan, apakah semua itu sesuai dengan kebenaran atau malah sebaliknya seperti itu. Tapi kalau saya melihat ketika Bro Edis TV mengungkapkan suatu narasi atau argumentasi, semua itu berdasarkan dengan data yang bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu. Malahan kalau kita melihat Ustadz Suma, Yontan Nandar, Uni Rifa, ketika mereka membahas tentang iman Kristen, pasti mereka akan mencari ayat Alkitab yang mau menguntungkan mereka seperti itu. Dan kemudian kebiasaan mereka ketika mereka mencomot ayat Alkitab, mereka tidak mengambil satu pasal atau satu ayat. Mereka hanya mencomot satu ayat itu dan kemudian mereka tafsirkan dengan sesuka hati mereka, dengan pikiran mereka, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen.
Padahal kalau kita mendengar serta menyaksikan apa yang mereka ungkapkan, semua itu jauh daripada apa yang kita imani, jauh daripada apa yang kita ketahui sebagai orang Kristen seperti itu. Tapi mereka tetap saja berkoar-koar, seakan-akan mereka lebih mengerti, memahami tentang kekristenan itu sendiri. Bahkan kalau seandainya mereka sudah terpojok, malah mereka seringkali kalau kita mendengar, mereka mengeluarkan satu tuduhan-tuduhan liar yang itu sama sekali tidak ada di iman Kristen seperti itu. Itu tidak pernah ada di ajaran kita sebagai orang percaya seperti itu. Tapi ketika kita sendiri membahas tentang apa yang mereka yakini berdasarkan dengan apa yang mereka pelajari, malah mereka berasa bahwa mereka paling seakan-akan diserang seperti itu. Padahal kalau kita melihat serta mengikuti para polemikus di luar sana, banyak mereka yang lebih seperti kayak tidak bisa dikendalikan ketika mereka membahas tentang iman orang lain seperti itu. Ya, tapi tidak mengapa, karena ini namanya diskusi, yang dimana kita memang mau berdiskusi, bertukar pikiran seperti itu. Berbeda pendapat tidak mengapa, tapi jangan sampai perbedaan itu yang membuat kita saling tidak enakan seperti itu. Ya, tapi kalau saya melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini ketika mereka membawakan suatu narasi, suatu data seperti itu, mereka bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu dengan baik, dengan penuh hikmat Tuhan, dan pastinya semuanya itu akan membawakan suatu berkat bagi setiap orang yang mendengar, bahkan menonton, menyaksikan keberlangsungan suatu diskusi tersebut. Ya, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mari terus mendukung teman-teman para apologet Kristen, untuk Bang Enis TV dan juga teman-teman yang lain dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberikan hikmat oleh Tuhan kepada mereka, supaya mereka boleh terus melakukan setiap panggilan mereka untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bahkan meluruskan setiap kebenaran yang disalahpahami atau disalah gunakan oleh orang-orang di luar sana yang mungkin tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.